Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ridho Hafiz, mahasiswa dari Universitas Bina Nusantara, jurusan Computer Scientist dengan NIM 2602316944. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hari ini saya akan mempresentasikan topik berjudul Empowering Community with 3D Printing and IoT for Everyday Solution. Disclaimer, presentasi ini bersifat edukatif dan tidak mewakili produk atau bisnis apapun. So, enjoy the session and let's learn something new together. Oke, di sini kita mulai dari kata pengantar dahulu. Hari ini kita akan membahas bagaimana teknologi 3D printing dapat diintegrasikan dengan Internet of Things. Integrasi ini dapat memberikan efisiensi tinggi dan kemudahan dalam proses pencetakan, yang sebelumnya terasa kompleks menjadi lebih sederhana dan praktis. Kita juga akan melihat bagaimana kedua teknologi ini dapat berkontribusi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, mungkin sebagian dari kita masih asing dengan apa sih itu 3D printing. Secara sederhananya, 3D printing adalah proses mencetak objek fisik dari desain digital atau file 3 dimensi, seperti proses digambar di video ini, yang mana dilakukan slice by slice. Teknologi ini juga dikenal sebagai additive manufacturing di dunia teknik. Dengan mesin ini, kita bisa membuat prototipe, aksesoris, mainan, bahkan komponen mekanik. Contohnya, dari desain 3 dimensi action figure, kita bisa mencetak jadi mainan fisik. Mungkin sebagian ada yang suka kayak buat limited action figure kayak seperti Naruto, One Piece, yang mungkin kadang harga lebih mahal. Dengan 3D printing kita tinggal cetak aja, dan itu jadi lebih simpel. Oke, sebelumnya kita akan bahas history of 3D printingnya dulu. Teknologi 3D printing ini telah berkembang dari tahun 1980-an, dimulai oleh Hideo Kodama, yang memperkenalkan dengan konsep awalnya FMD, atau dia tuh prosesnya dengan melakukan memanaskan plastik lalu dicetak slice by slice. Lalu pada tahun 1986 oleh Chuck Hull dengan mengembangkan teknologi SLA, yaitu mencetak dengan resin cair menggunakan laser. Lalu pada tahun 2000-an muncul dengan proyek RepRap yang membuat 3D printer desktop yang lebih terjangkau dan open source. Hingga saat ini, teknologi 3D printing sudah berkembang sangat pesat dan bahkan sudah dapat terhubung dengan sistem IoT. Jadi sedikit tambahan, mesin 3D printing dulu tuh gede banget, dan mulai oleh RepRap itu jauh lebih simpel dan lebih kecil, dan bisa dibawa kemana-mana. Mungkin dulu lebih statis, hanya diam di tempat karena ukurannya besar, tapi dengan pengembangan sekarang itu jauh lebih kecil. Dan dengan IoT kita juga bisa ngeprint dari mana aja, tanpa perlu harus standby di tempatnya. Membahas sedikit tentang Internet of Things. Internet of Things adalah konsep di mana perangkat fisik seperti sensor, kamera, dan alat elektronik atau inputan terhubung ke internet untuk saling bertukar data dan dikendalikan secara otomatis. Contoh sederhananya seperti kita kontrol lampu atau pompa air dari HP menggunakan koneksi internet. Tujuannya adalah menciptakan kenyamanan, efisiensi, dan otomatisasi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalau sensor tadi kayak nggak cocok ya, karena sensor itu seperti sensor air yang bisa kita pakai ke alat jemur otomatis. Jadi misalkan mesinnya itu, sensornya itu mendapatkan atau membaca air yang kita anggap hujan, itu akan mengirim informasi ke kita biar kita bisa tahu oh hujan nih gitu. Jadi kita bisa ngambil pakaian, atau mungkin mesin itu bakal otomatis buat menarik pakaiannya sendiri. Dan input atau sensor itu juga udah banyak. Nggak hanya kamera, dengan handphone itu juga bisa disebut sebagai input. Oke, how IoT work? IoT bekerja dengan menghubungkan perangkat ke internet. Perangkat seperti sensor atau input akan mengumpulkan data dan mengirimnya ke cloud. Biasanya setiap IoT mempunyai cloudnya sendiri-sendiri, lalu data itu akan dianalisis dan dieksekusi sesuai yang sudah ditentukan. Hasilnya akan digunakan untuk kontrol otomatis, pemantauan, dan memberikan informasi ke pengguna secara real time. Dengan IoT, mesin 3D printing menjadi jauh lebih
pintar daripada sebelumnya. Yang harus kita lakukan secara manual seperti kita membuat desain 3D-nya, lalu kita masukkan ada satu file buat generate G-code-nya, lalu kita convert menjadi G-code yang bisa dibaca oleh mesin CNC, lalu kita masukkan ke SD card. SD card-nya itu kita pindahkan lagi ke mesin 3D printing ya, baru dilakukan printing. Tapi dengan integrasi ini kita jauh lebih mudah mencetaknya, juga bisa dari jarak jauh menggunakan handphone atau laptop. Di sini kita juga bisa memantau status pencetakan secara real time, baik dari error atau berapa persen yang sudah di print. Kita juga bisa kontrol printer kita untuk stop bila saat kita lihat itu terjadi error, hingga nggak buang-buang bahan baku juga. Nah, dari dulu pasti dalam pengembangan teknologi selalu ada pro dan kontra, begitu pula saat kita melakukan implementasi IoT pada mesin 3D printing. Seperti keuntungannya bisa kita bahas seperti sebelumnya, kita bisa melakukan remote printing, remote dari jarak jauh tanpa harus di tempat, lalu kita bisa monitoring secara real time, yang itu sangat membantu juga dan memberikan kemudahan operasional untuk kita sebagai pengguna pemula. Tapi ada juga kekurangannya seperti untuk melakukan upload file, apalagi file itu lumayan besar, itu membutuhkan internet yang setengah stabil atau akan terjadi masalah error, baik dari laptop yang mengupload maupun mesin yang akan mengambil filenya. Lalu resiko keamanan data, cyber security atau sejenisnya itu udah lama dan nggak ada habisnya selama teknologi ada. Begitu juga dengan 3D printing. Jadi bagaimana jika ada orang yang punya akses ke mesin kita, jadi dia bisa login lalu melakukan ngeprint secara jarak jauh. Hal tersebut mungkin tidak menguntungkan karena mesinnya di kita dan hasil cetaknya di kita, tapi sisi lain akan merugikan kita seperti buang-buang bahan baku, karena kita tidak perlu apa yang dicetak, lalu membuang listrik juga. Di sisi lain, mesin dengan menggunakan implementasi IoT itu lebih kompleks, karena mesin 3D printing sendiri belum ada yang resmi juga di Indonesia. Jadi bila terjadi kesalahan, itu akan lebih pusing seperti adanya mobil matic pada ya, sebagai pengganti mobil manual. Oke, pada presentasi ini kita nggak hanya teoritis, kita juga akan melakukan demo praktis. Jadi di sini nanti kita akan melakukan mencari file 3 dimensi dari situs yang sudah open source seperti Printable atau Thingiverse. Karena apabila kita melakukan tutorial desain 3D itu akan makan waktu juga. Lalu kita setelah sukses melakukan ambil file tersebut, kita akan masukkan ke aplikasi Anycubic Sizer. Itu adalah aplikasi yang nanti akan mengirim data kita ke cloud dan itu yang akan menggenerate file 3D menjadi file fisik, bentuk fisiknya. Lalu kita akan upload, bila sukses, upload file tersebut ke cloud dan melakukan cetak secara remote. Setelah itu, kita bisa memantau status printer kita dengan aplikasi yang terhubung dengan internet dan jarak jauh. Mengakses websitenya. Di sini kita bisa menggunakan Thingiverse. Alasannya untuk tutorial ini menggunakan Thingiverse karena dia tuh lumayan terkenal untuk file 3 dimensi dan itu free juga. Jadi kita bisa akses Thingiverse. Di sini ada banyak ide-ide juga yang bisa kita pakai atau yang mau kita print. Kita bisa nyari-nyari ide, atau enggak mungkin ada yang pengen dicetak. Terus saya misalkan organizer. Kita coba cari kabel organizer. Pakainya aja, kerja. Nah, di sini ada pilihan dua, satu gede sama satu kecil. Ini kita ambil yang small aja. Kita download. Small. Sini kita menggunakan aplikasi Anycubic Slice Next. Tahu nggak ini? Ya, alasannya udah saya buka karena biar cepat. So, loadingnya agak lama juga. Oke. So, tadi tinggal kita drag and drop aja ya. Di sini udah ada printer yang udah siap. Ini ada kamera, ini
Kita bisa on off-in lampunya juga kalau kelihatan, mungkin nggak begitu kelihatan. Oke, di sini kita tinggal langsung nge-slice aja. Slice itu mengubah file 3 dimensi ini menjadi yang akan dibaca sebagai file 3D. Yang dimaksud itu seperti ini. 3D bekerja slice by slice. Atau enggak, kita bisa lihat ini arah dari awal dia melakukan cetak. Satu slice dahulu. Bila satu slice sudah selesai, dia akan naik. Itu pula hingga selesai. Ini dimasukkan di Gcode. Gcode itu bisa kita lihat di sini. Proses Gcode-nya bisa kelihatan ya di sini ya. Kayak G1 itu maksudnya posisinya. Terlihat. Ini ada sebanyak 32.736 pergerakan. Kita langsung remote print aja. Sini kita udah setting pakai ini Kubik Cobra 3. Sini udah set bed leveling, tapi nggak perlu, jadi kita langsung start print aja. Oke, di sisi lain kita udah sediapin juga buat nampilin pas ini setelah di-upload. Mesinnya itu akan nampilin kalau dia itu udah ngebaca file. Lagi kondisi nge-download file Gcode yang sudah kita upload. Oke, itu sekian hasil dari proses melakukan cetak 3D printing, mulai dari penjelasan hingga proses cetaknya dan hasilnya. Mungkin hasil dari presentasi ini bisa menambah wawasan kita semua dan pengetahuan. Sekian dari saya, terima kasih.